Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan keadaan yang sehat dan berbahagia semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kita lihat untuk materi berikutnya, yaitu kalian lihat LKS halaman 39. Kita membahas untuk pada pagi hari ini yaitu bagian B, persilangan. Baik anakku semuanya, langsung kita menuju ke nomor 1. Ya, nomor 1. Persilangan dua individu dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Persilangan dua individu dengan satu sifat beda akan menurunkan sifat dominan apabila sifat keturunannya sama dengan salah satu induknya. Ini yang dimaksud dengan persilangan untuk satu sifat beda dengan sifat yang dominan, ya, sifat yang dominan. Kemudian berikutnya yaitu yang kedua, yaitu sifat intermediate. Intermediate adalah sifat keturunan yang dimiliki oleh kedua individu induknya. Jadi bedanya dengan yang sifat dominan, kalau dominan itu apabila sifat keturunannya, anaknya itu sama persis dengan salah satu induknya. Itu ya, kata kuncinya itu sama persis dengan salah satu induknya. Sedangkan untuk sifat intermediate itu apabila sifat keturunannya yang dimiliki oleh anaknya itu adalah dari kedua induknya. Ada pencampuran antara induk jantan dan induk betina, sama-sama mempengaruhi. Itu disebut dengan sifat intermediate. Baik anakku semuanya, kita menuju ke contoh soal. Kita ke contoh soal yaitu kacang ercis, ya. Kacang ercis itu kita silangkan sama-sama dengan kacang ercis. Yang satu berbiji hijau, ya, berbiji hijau disilangkan dengan kacang ercis berbiji kuning, ya, dengan kacang ercis berbiji kuning. Anakku semuanya, mungkin untuk pertemuan yang kemarin kalian masih ingat apa itu genotip, apa itu fenotip, ya. Apa itu genotip, apa itu fenotip, ya. Fenotip apa? Genotip, ya. Cirinya untuk yang fenotip, ya. Fenotip itu adalah sifat yang bisa diamati, ya, diamati. Untuk yang genotip itu sifat yang tidak bisa diamati. Ini disimbolkan dengan, ya, hanya simbol-simbol gitu, ya, simbol-simbol huruf, ya, besar atau kecil, ya, besar atau kecil, ya. Baik anak semuanya, kita kembali untuk yang genotip. Genotip ini hanya diberi simbol-simbol. Misalnya untuk kacang ercis yang berbiji hijau, kita beri simbol dengan K kecil, K kecil. Itu ya, K kecil ini saya perbesar. K kecil, K kecil. Ini fenotipnya, sifat yang tampaknya adalah warnanya hijau. Bijinya warnanya hijau. Kemudian kita silangkan, ini kita crosskan, kita beri tanda silang ini dengan kacang ercis berbiji kuning.
kacang arcis berbiji kuning kita beri simbol genotipnya yaitu K besar, K besar. Nah itu ya, K besar, K besar. Saya ulangi, fenotip K kecilnya ini adalah hijau, kemudian yang K besar adalah kuning, ya kuning. Ini ya. Perkenalan semuanya. Ini tentunya untuk bagian awal persilangan ini kalian harus mengerti, ya, harus mengerti. Nah, ini di sini ada P1. Apa itu P1? P1 itu adalah parental pertama, gitu ya, parental pertama. Saya tulis di sini ya, parental. Ya, parental yang pertama atau induk yang pertama, gitu ya. Atau induk yang pertama. Saya hapus semuanya, gitu ya. Ya. Parental, gitu ya. Berarti P1 itu adalah parental yang pertama atau induk yang pertama dengan genotip K kecil disilangkan dengan K besar. Ini ya, K besar. Untuk fenotipnya berarti hijau, kita silangkan dengan kuning, biji kuning. Kemudian yang berikutnya adalah kita ada istilah gamet, gitu ya. Gamet itu ya, sifat pembawa. Untuk K kecil gametnya adalah K kecil dan K kecil. Di sini K kecil, gametnya itu ada dua, K kecil dan K kecil, gitu ya. Karena ini sama-sama K kecil, boleh kita tulis hanya satu, yaitu hanya K kecil saja, gitu. Saya hapus dulu semuanya, ya. Itu saya ulangi, gamet untuk K kecil ini boleh kita tulis hanya satu saja, yaitu K kecil. Kemudian gamet untuk K besar itu yaitu adalah K besar dan K besar, gitu ya. Karena sama, boleh kita tulis hanya satu K besar saja. Itu anakku semuanya, sampai sini sudah paham? Ya. Baik, kalau sudah paham, kemudian kita silangkan. Ini ya, kita silangkan antara gamet K kecil, kita silangkan dengan gamet yang K besar. Ini K besar ya, K besar. Hasilnya bagaimana? Kita silangkan seperti ini. Hasilnya adalah K besar ini, tulis dulu yang besar, kemudian K kecil ini, gitu ya. Jadi kalau persilangan itu ditulis yang besar dulu, simbol yang huruf besar, kemudian baru diikuti simbol yang kecil. Ini ya, saya kembali ke LKS. Gamet K kecil disilangkan dengan gamet K besar menghasilkan F1. Apa itu F1? F1 adalah filial. Saya tulis di atas ini ya, gitu ya, filial. Apa itu filial? Filial ada keturunan. Berarti kalau F1 berarti keturunan yang pertama, gitu ya. Bergenotip K besar, K kecil. Kemudian fenotipnya adalah warna kuning. Karena kuning, kenapa kok kuning? Karena ini ada K besarnya. Ini sifatnya dominan. Coba kita lihat tadi ini adalah sifatnya dominan. Jadi sifat keturunannya itu sama persis dengan salah satu induknya. Karena induknya itu K besar, tadi gametnya kuning, itulah K besar. Maka untuk keturunan yang pertama pada sifat dominan ini, dominan penuh istilahnya itu ya, persilangan dua individu dengan satu sifat beda yang sifatnya dominan penuh, gitu ya, dominan penuh. Sehingga untuk keturunan yang pertama atau F1 ini, maka fenotipnya itu kuning, gitu. Kemudian
keturunan yang pertama ini sesama keturunan yang pertama ini kita silangkan gitu ya, kita silangkan. Jadi keturunan yang pertama disilangkan dengan keturunan yang pertama, jadilah ya keturunan ini sebagai induk yang kedua atau P2, yaitu parental yang kedua. Parental yang kedua, genotipnya berarti K besar K kecil ini dari keturunan yang pertama disilangkan sesama, yaitu K besar K kecil. Jadi keturunan disilangkan dengan sama-sama keturunan, berarti K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Fenotipnya kuning disilangkan dengan kuning gitu. Kemudian sekarang gamet. Nah, gametnya karena ini berbeda, ini harus kita tulis semuanya, yaitu K besar K kecil, K besar K kecil gitu ya. Dan K besar disilangkan ini dengan K kecil. Jadi saya ulangi, untuk gamet K besar K kecil yaitu K besar dan K kecil. Sama yang sebelah kanan, gametnya adalah K besar dan K kecil ya. Saya hapus semuanya dulu ya. Demikian anak-anakku semuanya. Jadi gametnya untuk yang P2 induk yang kedua yaitu K besar dengan K kecil ini gitu ya. Kemudian yang sebelah sini itu sama, yaitu K besar dengan K kecil ya. Sampai di sini untuk halaman 39 ya, paham semuanya ya. Ya, ini langsung kita menuju ke halaman 40. Kemudian langsung kita teruskan untuk itu ya, halaman 40. Persilangkan, kita silangkan tadi K besar gametnya dengan K kecil, kemudian kita silangkan gitu ya, K besar dengan dan K kecil gitu ya. Saya perbesar dulu. Nah ini ya, ini enggak kelihatan, maaf. Coba ini saya tampilkan di halaman berikutnya saja ya. Di sini saya buat tabel saja di sini ya. Kita silangkan seperti ini jantan misalnya, jantan simbolnya seperti ini, kemudian ini betina gitu ya. Yang jantan ini adalah K besar K kecil, kita silangkan. Yang betina K besar K kecil. K besar dan K kecil kita silangkan di sini. Jadi ini dengan ini gitu ya. Jadi hasilnya ditaruh di kolom ini berupa K besar K besar. Kemudian berikutnya yang kedua ini K besar dengan K kecil, kita taruh di sini hasilnya K besar K kecil. Kemudian kolom yang berikutnya ini ya, ini saya ingat ini adalah yang kalau ditulis seperti ini maka harus yang besar dulu, K besar K kecil. Kemudian yang terakhir ini taruh di kolom yang terakhir, K kecil K kecil gitu anak semuanya. Ini adalah genotip 1, 2, 3, 4. Genotip yang pertama K besar kita dapatkan. Genotip yang kedua adalah K besar K kecil. Kemudian genotip yang ketiga adalah K besar K kecil. Yang keempat adalah K kecil K kecil. Ini adalah genotipnya. Kemudian bagaimana fenotipnya? Fenotipnya karena ini dominan penuh maka K-nya ini masih sifatnya kuning. Kita tulis berarti ini kuning ya. Kemudian yang kedua ini karena ada K besarnya, ini fenotipnya juga kuning ya. Kemudian ini karena masih ada K besarnya, ini juga kuning
Tuh, kemudian yang ini K kecil, berarti ini adalah hijau. Ya. Kemudian kita bandingkan. Ya. Kita hapus dulu nggak apa-apa. Coba sebelumnya, coba kita hitung dulu perbandingannya. Coba perbandingannya untuk yang genotipnya dulu. K besar berapa? Saat ini K besar jumlahnya hanya 1. Jadi perbandingannya nanti 1 dibanding per gitu ya, titik 2 sama. Kemudian K besar K kecil jumlahnya ada 2. Ini 1, ini 2. Banding 2. Ya, dibanding gitu ya. K kecil 1 gitu. Ya. Demikian anak-anakku semuanya untuk perbandingan keturunan yang kedua untuk yang perbandingan genotip. Terus bagaimana dengan perbandingan yang fenotip gitu ya. Yang fenotip ini warna kuning ya, kuning jumlahnya ada 3. 1 2 3. Berarti nanti kuning jumlahnya 3 dibanding dengan hijau jumlahnya hanya 1. Berarti untuk fenotip perbandingannya adalah 3 dibanding 1. Kita lihat di LKS kalian tadi. Nah ini perbandingannya tadi K besar, kemudian tadi jumlahnya 1, K besar K kecil jumlahnya 2, kemudian K kecil ini salah ini ya, seharusnya ini bukan 3 tapi 1. LKS kalian salah ini ya, sebenarnya adalah 1 ya. Ini kemudian untuk perbandingan fenotip F2 tadi itu ya, sudah kita hitung kuning jumlahnya ada 1 2 3, berarti jumlahnya 3, hijaunya ada 1. Berarti untuk perbandingan fenotip F2 itu kuning dibanding hijau itu 3 dibanding 1. Demikian anakku semuanya untuk persilangan yang monohibrid dominan penuh gitu ya, yang dominan penuh ya. Kemudian ini ada tabel test cross untuk mengetahui, untuk mengetes saja. Kemudian yang B bawahnya kalian bisa sendiri, yang atas untuk yang test crossnya. Kemudian yang B sifat intermediate. Kita tadi sudah membahas sifat intermediate, yaitu sifat yang dari keturunannya itu dimiliki sifat yang dari 2 induk, dari jantan dan dari betina induk, sama-sama mempengaruhi, itu namanya intermediate gitu ya. Kita langsung menuju ke contoh soalnya, contoh persilangannya di halaman berapa ini, 41 ya. Di halaman 41 kalian lihat, ini kita silangkan, yaitu tanaman katakanlah berbunga ya, berbunga merah ini, berarti fenotipnya merah disilangkan dengan bunga putih ya, berbunga putih. Genotipnya, simbolnya, kalau merah M besar, yang kecil, yang putih itu M kecil. Gambarnya ada 2, tapi karena ini sama boleh ditulis hanya 1, yaitu M besar saja. Kalau yang ini yang putih cukup ditulis hanya M kecil 1 saja. M besar disilangkan dengan M kecil, ini keturunannya adalah M besar M kecil. Genotipnya sama tadi ya, tadi K besar K kecil, contoh yang dominan penuh. Kalau yang dominan tak penuh ini intermediate ya, dominan tak penuh adalah intermediate, itu genotipnya untuk keturunan yang pertama itu sama gitu ya, sama. Ini adalah ini P1 sebenarnya, ini P1 induk yang pertama, kemudian menghasilkan keturunan yang pertama gitu.
Ya. Kemudian bedanya bagaimana? Bedanya untuk yang tadi yang dominan penuh itu untuk keturunan yang pertama, ini keturunan yang pertama F1-nya itu dominannya penuh, masih warna kuning tadi. Tapi karena ini dominan tak penuh atau intermediate, ini kedua induknya mempengaruhi sifat. Ini ada merah, ada putih. Merah dicampur putih akan menghasilkan apa? Merah muda gitu, merah muda. Nah, pink gitu ya, merah muda atau pink gitu ya. Ini adalah induk pertama P1 menghasilkan keturunan yang pertama. Kemudian bagaimana dengan P2 atau induk yang kedua ya. Untuk induk yang kedua itu didapat dari persilangan antara keturunan yang pertama yaitu F1 dengan F1 juga. Berarti M besar M kecil ini ya disilangkan sesamanya sama-sama M besar M kecil. Merah muda disilangkan dengan merah muda. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gambarnya bagaimana? Gambarnya ada dua, ditulis semuanya karena tidak sama. Satunya M besar M kecil, satunya juga M besar M kecil. Kita buat tabel di papan catur seperti ini gitu ya, sama dengan tadi. Kita tulis dulu yang laki-laki ini jantan, kalau ini sifat perempuan maksudnya simbol perempuan. Yang laki-laki M besar M kecil, ini M besar M kecil gitu, dari sini ya taruh sini, kemudian yang ini taruh sini gitu ya. Itu paham anakku semuanya? Kita silangkan dengan papan caturnya ya. M besar dengan M besar ketemunya M besar M besar, kemudian M kecil dengan M besar ditulis yang huruf besar dulu, M besar M kecil, kemudian M kecil dengan M besar menghasilkan M besar M kecil. Yang berikutnya M kecil disilangkan menjadi M kecil M kecil. Ini adalah genotipnya. Perbandingannya kita hitung. Untuk perbandingan genotip F2 yaitu kita hitung 1 untuk M besar M besar jumlahnya 1, hanya ini saja. Kemudian yang berikutnya M besar M kecil dihitung 1 2 ya, berarti 2 ya. Dibanding M kecil berapa jumlahnya? 1, hanya ini saja gitu ya. Jadi ini salah juga, seharusnya ini adalah 1. Kemudian kita hitung yang perbandingan fenotip F2. Fenotip sifat yang tampak bisa diamati, yaitu M besar itu adalah merah ya, saya hapus dulu, merah. M besar M kecil itu merah muda, M besar M kecil merah muda fenotipnya. Yang terakhir M kecil fenotipnya putih. Kita hitung merahnya ada berapa? Ada 1. Merah mudanya berapa? 1 2, kita tulis 2. Kemudian yang putihnya berapa? 1, ini saja, berarti kita tulis putihnya hanya 1 itu anak semuanya ya. Demikian anakku semuanya untuk persilangan baik yang dominan penuh maupun yang intermediate atau dominan tak penuh gitu. Kemudian sekarang yang persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Baik anak semuanya, karena ini kalian pahami dulu yang monohibrid gitu ya, yang monohibrid ya. Yang monohibrid baik yang dominan penuh dan dominan tak penuh. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas yang ini, yang nomor 2 ini gitu ya, persilangan dua individu dengan dua sifat beda atau yang disebut dengan dihibrid. Kita silangkan. Di LKS tidak ada gitu ya, di LKS tidak ada. Nanti pada pertemuan yang akan datang
kita coba untuk menyilangkan dua tanaman dengan dua sifat beda atau yang disebut dengan dihibrid. Ya, baik anak semuanya, itu adalah penjelasan pertemuan pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu belajar, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.